Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Halo teman pemilih, selamat datang di Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Tempatnya ngobrol santai seputar demokrasi dan kepemiluan. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang pendidikan pemilih dan kita rangkum dalam episode Buka Mata, Buka Suara, Belajar Jadi Pemilih Cerdas. Hari ini saya sudah ditemani oleh Kepala Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Panjangannya itu Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan juga SDM KPU Kabupaten Wonosobo, Bapak Oki Haryanto. Selamat siang Bapak Oki. Selamat siang Mbak Nida. Apa kabar Pak Oki? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Nida? Alhamdulillah, baik sekali. Oke Pak Oki, kok ini nama divisinya panjang banget ini ya Pak? Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan juga SDM. Kira-kira kerjanya apa aja nih Pak? Kayaknya tanggung jawabnya besar banget ini ya teman pemilih. Ya kayak semacam namanya ya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia. Jadi kita kalau di KPU Provinsi itu kan ada dua kadifnya. Kadif Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, sama khusus untuk Kadif SDM. Tapi kalau di tingkat kabupaten itu menyeluruh dua-duanya Mbak. Jadi digabung jadi satu ya. Oh, di provinsi Sosdiklik Parmasnya sendiri, SDM menjadi divisi sendiri. Oke, kalau di kabupaten kota ini ternyata divisinya digabung. Jadi tanggung jawab Pak Oki ini cukup besar ya Pak ya. Ya bisa dikatakan begitu Mbak. Jadi kalau maaf ya ini katanya nyinggung langsung ke apa? Kalau tadi ditanyakan tentang tupoksi itu kerjanya. Jadi kalau di divisi, kalau di SDM katakanlah ini kan kita dulu mengawasi, membentuk dan mengawasi penyelenggara badan ad hoc. Nah, kalau sekarang berarti kan khusus untuk internal yang kita awasi. Untuk SDM-nya pada saat tahapan itu mengurusi internal KPU dan juga SDM badan ad hoc gitu. Nah, mungkin teman pemilih di luar sana belum ada yang belum tahu badan ad hoc itu apa sih? Nah, badan ad hoc itu kan ada penyelenggara yang dibentuk berdasarkan waktu tertentu sesuai ketentuan. Biasanya menjelang 12 bulan sebelum tahapan, Mbak. Jadi gitu. Dan plus 4 bulan setelah tahapan. Nah itu salah satunya yaitu untuk membantu kita di tingkatan, kalau di kecamatan ada namanya PPK. Oh, di PPK. Ya, kalau di tingkat desa kelurahan ada PPS. Dan untuk yang nanti pas pelaksanaan itu ada KPPS untuk yang di TPS. Untuk di tingkat TPS. Betul, begitu ya Pak. Itu untuk SDM teman-teman. Jadi kalau untuk Sosdiklik Parmasnya sendiri itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara Sosdiklik Parmas itu kan divisi yang nggak ada berhentinya. Oh, nggak ada berhentinya nih maksudnya? Maksudnya begini, Pak? Kalau biasanya itu kan kita bekerja, katakanlah masyarakat mungkin tahunya kita, secara awam kita tiap selesai tahapan nggak ada. Lah itu padahal divisi SDM Sosdiklik Parmas itu ada dan tidak selesainya tahapan harus tetap berjalan terus ya. Jadi mereka sebagai kacamatanya KPU. Jadi apa sih setelah selesainya tahapan KPU ngapain sih kerjanya? Ya itu di divisi sosialisasi kan fungsinya di situ. Terus saya nambah tadi untuk menyinggung pendidikan pemilih. Ya itu kan berarti kan pendidikan pemilih kan yang namanya pendidikan itu kan nggak berhenti pada setiap saat. Jadi harus ada berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi pendidikan pemilih itu ya khusus untuk mendidik pemilih, calon pemilih-pemilih yang nanti mempunyai hak pilih di tahap pemilu maupun pilkada nantinya. Oke Pak Oki, kita langsung masuk ke pendidikan pemilih gitu ya Pak ya. Kalau ngomongin soal pendidikan pemilih, pendidikan itu kan identik dengan sekolah, dengan kelas gitu ya. Tempat untuk belajar gitu. Nah, idealnya kan di situ ada guru dan juga ada siswa atau murid yang diajar gitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan Pak Oki ini sebagai gurunya gitu ya, sebagai pengajarnya. Siapa sih target yang dididik gitu? Ada siapa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih. Sebelumnya saya jelaskan untuk namanya pendidikan, yaitu kan proses untuk menanamkan nilai-nilai pada suatu generasi. Gitu. Jadi kalau di dunia pendidikan jadi ada tahapan, mungkin kalau di tingkatan sekolah mungkin ada TK, SD, SMP. Lah kalau di
khusus di KPU itu kan ada namanya pendidikan pemilih, itu khusus untuk yang nantinya menjadi punya hak pilih pada waktu pemilu diselenggarakan. Oke, Gitu, berarti Mbak Nida. pendidikan pemilih ini ditujukan untuk semua masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hak pilih, gitu. ya. Dan juga sebelum mempunyai hak pilih ya, untuk pemilih pemula ini kan Iya. seharusnya sudah mendapatkan pendidikan pemilih Betul, nih Pak. Mbak. Karena tahun 2029 nanti ketika pemilih pemula berusia 17 17 tahun ya tahun. Pak ya. Nah saat ini kan berarti target kita juga menyasar kepada Yang calon masih pemilih usia-usia. pemula ya. Betul, Mbak Nida. Gitu. Mungkin kalau di kelas sekarang 2025 berarti kan anggaplah 3-4 tahun lagi 2009 kan mereka punya hak pilih. Iya, berarti Dan- sekitar 13-14 Nah, tahun itu ya juga Pak. betul. Gitu. Jadi pendidikan pemilih pemula itu nggak mesti usia kategori untuk yang mau masuk ke 17 tahun itu juga, tapi juga ada beberapa kalau kita katakanlah maaf nanti di anggota TNI atau kepolisian itu kan ada purnawirawan, itu juga termasuk salah satunya kan mereka punya hak pilih selepas nanti menjelang pensiun. Nggih. Iya betul sekali. Nah mungkin Pak Oki bisa menjelaskan nih terbagi menjadi berapa kategori atau berapa segmen sih gitu Iya. target kita untuk pendidikan pemilih ini gitu. Nggih. Terima kasih Mbak Nida untuk kita kategorikan untuk pendidikan pemilih itu kan Pak dari usia, katakanlah kalau dari di KPU itu kan menjelang usia 17 sampai 25 itu kan ada kita kategorikan pemilih remaja. Biasanya kan dihuni apa istilahnya antara siswa sekolah dengan mahasiswa. Terus yang kedua di usia produktif. Ya biasanya non sewu kalau orang-orang tua yang sudah bekerja dan apa bapak-bapak ibu dan sebagai apa di usia-usia produktif lah dalam hal mungkin Berarti kalau kita mulai usia ya sekitar ya 30 tahun 30 ya. sampai 45 gitu 45 kategorikan. tahun, Nah, gitu. terus yang ketiga di usia lansia, Mbak. Oke. Kenapa saya kategorikan ke tiga berdasarkan usia tersebut? Karena kan kita arah nanti dari untuk membuat materi maupun metode-metode kurikulum terkait untuk pendidikan pemilih bagi mereka masing-masing kelompok itu, kita kan harus juga membuat metode-metode tertentu, nggak sama dong. Yang tentunya disesuaikan dengan Betul targetnya usia. ya Pak Nah, ya. Gitu. semisal sebagai contoh gini, kalau usia katakanlah pemilih di antara 17 sampai 25 yang kita katakan tadi usia remaja, itu kan metode pendidikannya kan mereka kan kalau kondisi saat ini istilahnya remaja pada saat ini kan aktif dengan medsos. Nah, betul salah satunya sekali, kita iya. gencarkan untuk medsos. Yang kedua untuk yang metode yang usia produktif tadi, katakanlah bapak-bapak yang ibu katakanlah Yang punya sudah kewajiban bekerja gitu ekonomi ya, lah iya. bagi keluarga. Itu kan beda dengan Iya. yang tadi katakan lagi mungkin anak zaman sekarang untuk main medsos kan jarang. Kalau orang tua kan mungkin ada lihat berita dan sebagainya. Iya, Itu kan iya, itu untuk membedakan nanti metode. Kalau itu yang kedua tadi katakanlah kalau yang usia itu medsos, tatap muka kita ke sekolah dan sebagainya, itu kan hal yang biasa kita lakukan. Untuk yang kedua mungkin bisa melalui perkumpulan, Mbak, perkumpulan baik dari tingkatan paling mungkin RT, RW, pengajian, PKK dan sebagainya itu. Terus yang ketiga mungkin butuh effort agak lebih dari kita sebagai katakanlah tadi dibicarakan sebagai yang bertanggung jawab untuk mendidik pemilih-pemilih ini itu di usia lansia. Karena kan ada effort, maaf mungkin ada nanti kita butuh apa istilahnya bahan-bahan untuk metode-metode yang lain dong untuk usia non sewu usia mbah saya mungkin kan nggak tahu, saya harus jelas ke Iya, mereka tidak apa. main media sosial Langsung dan mungkin untuk betul kegiatan kemasyarakatan juga ya non sewu sudah jarang kurang mungkin ya. aktif gitu ya, Ya. Pak ya. Nah itu Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi tadi ya Pak, untuk ketiga generasi yang berbeda ini menggunakan metode yang berbeda gitu. Betul. Untuk pendidikan pemilih pemula kita lebih aktif ke media sosial untuk sama pertemuan langsung ke pertemuan tatap muka sekolah-sekolah. di sekolah juga bisa kita lakukan. Untuk generasi yang produktif tadi, untuk usia-usia bekerja, Melalui kita menggunakan kayak macam metode perkumpulan tatap muka, tapi iya. kita masuk ke dalam Betul. kegiatan kemasyarakatan Betul, gitu. iya, Karena Mbak kan Nida. tentunya mereka
kurang waktu ya Pak. Kalau kita kumpulkan khusus, kita undang khusus itu menyita lumayan banyak waktu. Jadi lebih baik kita yang melakukan pendekatan kepada masyarakat gitu ya Pak ya. Nah untuk yang tadi untuk yang lansia itu memang kita butuh perlakuan yang khusus gitu ya Pak ya, dengan metode yang khusus juga gitu, yang berbeda. Salah satunya mungkin kayak yang saya contohkan yang simpel, kalau kita ngasih penjelasan pada yang lansia itu kita bawa kayak semacam poster, foto calon, mungkin harus ada yang lebih jelas, tulisan harus agak besar non sewu dalam tanda kutip ya, itu mungkin gitu simpel tapi juga harus jadi perhatian biar kita tepat sasaran gitu Mbak. Iya. Nah selain ketiga segmen usia tadi Pak, ada segmen lain nggak Pak yang mungkin butuh perhatian khusus dari KPU gitu dalam rangka pendidikan pemilih ini gitu? Iya. Kalau di KPU sendiri untuk sosialisasi kan ada 11 segmen Mbak. Mungkin saya sebutkan beberapa ya. Ada nanti disabilitas, ada teman-teman kita yang ada kekurangan lah, baik fisik ataupun terus yang kedua mungkin untuk kelompok daerah terpencil, terus kelompok kaum marginal, begitu Mbak. Ada kaum perempuan dan sebagainya. Itu kita kategorikan jadi ada 11 segmen kalau dari kita sendiri Mbak. Dan tentunya perbedaan segmen itu juga ada perbedaan metode ya Pak. Betul, ya Mbak, untuk sosialisasi maupun pendidikan pemilih begitu. Oke Pak, nah kalau kita flashback ke kemarin nih Pak ya, tentunya kan pendidikan pemilih dan juga sosialisasi ini kan tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya Pak ya. Nah untuk tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilu maupun pilkada kemarin bagaimana nih Pak? Nah, angka partisipasinya cukup tinggi nggak nih Pak? Nah kalau dalam outputnya untuk pendidikan pemilih itu kan nanti kan tingkat partisipasi pasti kan ke belakang muaranya ke situ. Tapi sih di Wonosobo alhamdulillah walaupun nggak begitu signifikan, tapi kita ada peningkatan lah untuk mungkin pilkada 2019 itu ada tingkat partisipasi di angka 66,40%. Pada pemilu kemarin, pilkada kemarin di angka 71,25%. Meningkat. Kalau Pilpres kita ada di angka 79,25, kalau Pilpres 2024 kemarin kita di angka 83% itu Mbak. Jadi dua-duanya mengalami peningkatan. Ya Pak gitu. Nah, kira-kira faktor apa saja sih Pak yang berpengaruh gitu terhadap peningkatan partisipasi? Nah, itu salah satunya kalau bisa dikatakan kendala, tapi ini sebagai masukan kalau evaluasi kita kemarin mungkin tahapan antara pemilu dengan pilkada kan berhimpitan Mbak. Jadi mungkin masyarakat ada sedikit jenuh dan sebagainya. Jenuh kalau dalam arti mungkin itu nggak perlu disebutkan karena itu sebagai istilahnya sebagai harus yang kita upayakan untuk biar bisa meningkatkan nggak terjadi lagi katakanlah gitu. Kalau tugas penyelenggara kan sejujurnya apapun yang jadi problem itu ya harus dicarikan solusi. Kalau kemarin mungkin jenuh, pertimbangan waktu dan sebagainya. Kalau dari tahapan sosialisasi khususnya untuk yang kemarin saya rasa cukup lah. Maksudnya dalam arti KPU juga secara sudah gencar melakukan secara sosialisasi udah ya, Pak. Semua segmen sudah kayaknya sudah tersentuh. Tinggal nanti kalau tadi yang saya anggap untuk masalah pribadi orang kok nggak datang ke TPS dan sebagainya, itu permasalahan yang lain. Nanti kita coba cari evaluasi lagi apa yang menjadi masalah di situ. Tapi kemarin kalau kita lihat data partisipasi antara pilkada dengan pemilu ini kan berbeda ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah kira-kira apa yang berpengaruh gitu Pak? Kenapa kok bisa berbeda dengan
selain tadi ya mungkin faktor kejenuhan gitu kan, karena kemarin sudah datang ke TPS gitu, masa kita harus nyoblos lagi, harus ke TPS lagi. Nah ada faktor lain nggak kira-kira Nah tuh, Pak? itu salah satu yang harus kita jadi target gitu. Kalau kemarin kan di pemilu itu kan kita milih presiden sama legislatif. Iya. Nah, berarti kan ada secara nggak langsung kita terbantu oleh dalam hal ini mungkin untuk calon-calon legislatif untuk ke TPS. Kan Jadi, mereka juga butuh. iya. Jadi ada mesin dari internal partai mungkin juga bergerak, dari sosialisasi dari kita juga bergerak. Jadi kalau pemilu sama pilkada yang jadi permasalahan gitu, Mbak. Jadi kenapa kalau tiap pilkada kok nggak bisa lebih dari kayak pilpres pemilu kayak kemarin? Partisipasinya Betul. lebih rendah dari pemilu Iya, gitu ya. karena kalau pilkada itu biasanya maaf ya, walaupun itu kan pasangan calon ya dari beberapa yang diusulkan dari beberapa partai, juga KPU kan juga melaksanakan sama untuk sosialisasinya kepada apa yang ada di baik pilkada maupun pemilu, Mbak. Cuman berarti mungkin terbantu Betul. oleh sosialisasi yang dilakukan oleh partai Politik politik sendiri, begitu betul. ya. Khususnya mungkin legislatif. ya gitu. Betul sekali. Jadi ternyata faktor sosialisasi ini juga cukup penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul, Mbak. Begitu ya, Pak ya. Nah, saya ada pertanyaan titipan ini, Pak, dari netizen ini, Pak. Nah, katanya kalau pemilih golput itu sebenarnya salah siapa? KPU kurang sosialisasi atau warganya yang memang males datang ke TPS karena mungkin mereka merasa bahwa suara saya tidak Terwakili. berpengaruh gitu, Oh, Pak. berpengaruh. Gitu. Wah, itu harus paradigma itu harus dirubah, Mbak. Gitu Justru suara dari teman-teman pemilih itu sangat berharga untuk kelangsungan. Jadi belum ada wacana ke depan kan kalau kita bicara tadi saya jawab untuk suara nggak berpengaruh. Iya. Nggak mungkin dong harus berpengaruh. Jadi teman-teman bisa aktif kesadaran untuk datang ke TPS itu kan berupa kesadaran untuk berpolitik. Jadi mereka cara nanti diharapkan dengan pendidikan pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas. Jadi mereka bisa tahu calon-calon pemimpin mereka, dilihat dari mungkin rekam jejak, visi misi dan sebagainya di situ, Mbak. Jadi kalau bicara kayak nggak berpengaruh itu jangan, itu kan jaga Sangat ke depan. berpengaruh ya, Pak. Sangat nanti. Satu suara pun itu sangat berharga. Betul. Jadi gitu. kan mereka nanti kan merasa terwakili dengan mungkin bagi kalau masyarakat umumnya mungkin wah saya nggak terwakili, ini kebijakan-kebijakannya memberatkan mereka. Padahal dari situ mereka kan ada yang mewakili. Apapun aspirasi yang mereka harapkan seperti apa kan bisa terwakili dari calon-calon yang mereka pilih sendiri, begitu, Mbak. Dan untuk teman pemilih di luar sana seperti yang saat ini sedang rame gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya masyarakat saat ini merasa kecewa dengan beberapa anggota DPR yang menjadi wakil rakyat namun dirasa tidak bisa mewakili rakyat gitu, tidak bisa menyampaikan aspirasi rakyat gitu ya, Pak. Nah, itu di situ pentingnya kenapa pemilih kita itu harus lebih cerdas dan lebih selektif gitu. Betul. Agar nantinya para wakil rakyat yang mewakili rakyat itu benar-benar bisa Mewakili mereka lah mewakili, aspirasi, ya. betul. Betul sekali gitu. Jadi satu suara menurut saya sangat penting Sangat gitu penting, ya, Pak ya. Pak. Jadi dengan kita meluangkan waktu 5-10 menit di bilik suara itu bisa berpengaruh sekali, bahkan 5 tahun ke depan 5 gitu. tahun ke Dampaknya depan. sangat panjang gitu ya, Pak Kan ya. mereka bisa mengawasi roda pemerintahan terhadap calon-calon yang mereka pilih tadi, Iya. Mbak. Jadi bisa minimal mereka mengawasi kalau ada perwakilan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dan itu menjadi begitu. tugas KPU salah satunya Betul. gitu ya, Pak ya. Ji. Ya selain itu masyarakat dan teman pemilih di luar sana tentunya juga harus aktif untuk belajar, untuk mengupdate informasi begitu ya, Pak ya, dan untuk punya pemikiran yang kritis gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Betul, itu salah satu output dari pendidikan pemilih kayak gitu, Mbak. Iya. Salah satunya adalah pemilih tadi saya katakan di depan tadi bisa cerdas, jadi pemilih cerdas, punya integritas. Kalau integritas itu kan mindsetnya kita kayak money politik salah satunya gitu. Iya, menghindari money Menghindari politik, dengan iya. kalau mereka sudah punya kesadaran secara moral, secara pribadi kan
berimbas nanti kalau sebenarnya itu kan mereka juga ini catatan berpikir penting jauh. untuk teman pemilih di Betul. luar sana ya Pak ya. Jangan sampai teman pemilih di luar sana menerima yang namanya money politics gitu. Ya. Nah selain itu mungkin metode apa saja sih yang dipakai oleh Pak Oki sebagai Kadif Sosdikli Parmas dan SDM untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih gitu. Ya, khususnya kalau yang kita bahas untuk sekarang pendidikan pemilih di KPU kan ada namanya, salah satunya adalah Rumah Pintar Pemilu. Oke. Ya, yaitu yang berisi dari Informasi rentetan dari kepemiluan dari pertama 1955 sampai pemilu dan pilkada kemarin 2024. Semua ada terkait data calon, perolehan suara, contoh surat suara. Jadi ini ada sedikit tambahan ya di luar dari pemilu. Jadi kalau itu kan bisa siapapun saja untuk datang ke KPU lihat rumah pintar itu biar mereka tahu, bisa baca, bisa ngelihat-lihat data-data itu terkait peserta, pemenang dan persentase hasil dari masing-masing pilkada maupun pemilu bisa dilihat di RPP, bisa ini sedikit promosi ya Mbak Nida. Nanti mengajukan surat ke KPU, nanti kita akan ada jadwalkan untuk bertemu, biar kita siapkan dan ada yang memandu. Jadi sepulang, kalau namanya rumah pintar saya anggap pulang dari masuk rumah pintar pengetahuan minimal bertambah lah tentang kepemiluan itu. Jadi sebagai informasi tambahan, rumah pintar pemilu ini terletak di Jalan Sabuk Alun nomor 2B ya, di kantor KPU Kabupaten Wonosobo. Siapapun bisa berkunjung, bisa datang ke sini. Mungkin kalau untuk kunjungan sekolah-sekolah nanti bisa bersurat dulu ke kita gitu ya, agar kita siapkan segala sesuatunya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan untuk masyarakat juga bisa kan Pak datang ke sini ya? Bisa langsung datang ke sini. Surat aja. Oke. Selain rumah pintar pemilu, mungkin ada metode-metode lain? Untuk pendidikan pemilih kita kan tadi apa istilahnya yang selama ini kita lakukan adalah biasanya ada kita datang ke sekolah-sekolah dalam untuk pembahasan, biasanya kan untuk mempraktekkan simulasi dibuat TPS dari ada pergantian nanti pemilih ketua OSIS dan sebagainya itu. Kita mencoba menerapkan itu. Di luar nanti ada semacam istilahnya kayak permainan-permainan tapi khusus untuk kepemiluan Mbak. Jadi kalau materi-materi yang kita kayak semacam namanya biar cerdas untuk masalah demokrasi, diharapkan siswa itu bisa aktif, minimal tahulah tentang kepemiluan. Itu fungsinya apa sih, proses pemilu kayak apa. Secara simpel aja mungkin di lokasi TPS. Jadi kalau pemilihan OSIS nanti kita fasilitasi bilik suara dan sebagainya, model surat suara dan sebagainya bisa kita istilahnya kita bantu pandu untuk dalam hal mungkin untuk pemilihan OSIS, ketua OSIS tersebut di masing-masing sekolah. Itu yang biasa. Kalau untuk rutinitas mungkin tatap muka bisa, dan ini ada kita juga bekerja sama dengan khususnya untuk yang pemilih pemula itu beberapa komunitas-komunitas yang tadi saya sampaikan untuk disabilitas, kawasan terpencil, kelompok majemuk dan sebagainya, yang 11 segmen itu masih ada. Jadi kalau pendidikan pemilih itu nggak harus berhenti harus ada selama tahapan dan selesai setelah tahapan, enggak. Jadi harus berjalan terus kayak kita sekolah, ada berkesinambungan dan berkelanjutan. Termasuk mungkin lewat itu, media sosial ya, gitu itu wajib ya, Pak, ya. Dan juga YouTube yang seperti program podcast kita kali ini kan salah satunya dari itu. Kegiatan pendidikan pemilih gitu ya. Gitu. Oke Pak, harapan Pak Oki nih ke depan seperti apa? Nah itu terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih, mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu dan pilkada yang akan datang di tahun 2000. Nah itu mungkin kalau meningkatkan partisipasi masyarakat itu kan output yang muaranya ke situ. Tapi setidaknya kita memberikan membentuk masyarakat yang punya integritas, moral baik dalam memilih pemimpin yang istilahnya katakanlah cerdas ya. Jadi nggak lihat memilih dari siapa, dia kan bisa
kalau sudah mengetahui mereka bisa melihat rekam jejak, visi misi. Iya, kompetensinya seperti apa gitu ya. Setelah masuk bilik, bismillah, milih siapa lah, itu monggo kesadaran itu. Jadi nanti kalau ada semacam hal-hal yang bersifat negatif kayak politik, mereka berpikir 2 kali setidaknya. Itu kan kita serahkan untuk salah satunya untuk istilahnya menghindari money politik secara moral pribadi ya, secara pribadi masing-masing dalam hal kita menyampaikan pendidikan pemilih ini, salah satunya bentuknya situ. Jadi dia punya kesadaran politik, khususnya kalau kita bicaranya di lingkup Kabupaten Wonosobo ya. Monggo adanya kita sajikan data calon, visi misi dan sebagainya, adanya gitu. Mereka kan ada pengetahuan lebih untuk menilai masing-masing pasangan calon, dan itu kan selaras dengan apa yang kita junjung untuk negara demokrasi di Indonesia ini, Mbak, khususnya di Wonosobo. Jadi pendidikan pemilih dan sosialisasi ini memang sangat penting gitu, Pak, Betul, punya peranan yang sangat. Oke Pak Oki, untuk menutup episode kita kali ini, silakan Pak Oki bisa memberikan closing statement kepada teman pemilih yang sedang menyaksikan tayangan kita. Terima kasih Mbak Dida. Jadilah pemilih yang cerdas dan berintegritas, sebab masa depan bangsa ada di tangan Anda semua. Oke, terima kasih luar biasa Pak Oki. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada episode kita kali ini. Dan untuk teman pemilih di luar sana, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita. Jangan lupa ikuti terus YouTube KPU Kabupaten Wonosobo agar teman pemilih tidak ketinggalan episode-episode kita yang akan datang. Sampai jumpa. Makasih Pak. Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo.